Bang Buset, selamat siang. Abang Buset, pasienku yang terkasih. Bang Buset, buka mute-nya Bang. Boleh izin masuk? Bentar, iya saya sapa dulu bentar, sabar. Ini saudara Anda nih, Bang Buset dari Kristen. Silakan Abang Buset dibuka mute-nya Bang. Iya, selamat siang, Abang Buya. Oke, selamat siang. Aduh, Abang Buset noise ya. Nyimak dulu ya. Paya adu dulu. Nyimak dulu abangku. Lanjut Paya adu. Oke, yang saya mau katakan tadi ya tentang pertanyaan saya ya tentang satu dalam kesatuan. Jadi saya tidak mau bahas tentang yang tadi terakhir. Ya, saya mau fokus di situ. Jadi Zuma tadi menarasikan ya bahwa ya di dalam dirinya itu adalah satu. Tetapi jawabannya dia percaya bahwa ada tubuh, ada roh di dalam dirinya, walaupun dia tidak mengatakan bahwa ada jiwa, tetapi dia itu dua kotomi dan bukan trikotomi. Jadi dia hanya percaya dua itu, dia tidak percaya ada jiwa. Tetapi mau dia percaya atau tidak, tetapi di dalam dirinya itu ada roh. Artinya bahwa di dalam diri Anda itu adalah satu dalam kesatuan. Gitu cara memahami. Jangan mengatakan bahwa Anda itu satu tetapi tidak memahami apa arti satu itu. Itu yang saya maksud Zuma. Silakan. Oke. Saya tanya sama saudara. Boleh ndak disebut manusia kalau manusia itu tanpa anus? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti juga bagian dari manusia itu kan? Itu adalah bagian dari manusia, betul. Bagus. Oke. Nah sekarang silakan. Kalau Anda berbicara roh, jasad, kemudian dengan jiwa, di mana duduk? Jiwa, jasad, atau di roh? Itu adalah kebutuhan jasmani. Mulai robek tubuh. Mulut. Otak mulai pecah. Ya iya kan. Itu adalah kebutuhan. Anda itu makan apa? Karena itu kebutuhan tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Bagian di dalam diri Anda. Bagus. Bagian di dalam diri Anda. Oke. Anda masih ingin mengatakan bahwa manusia hanya trinitas, 3 bagian? Betul. 3 atau 4 nih untuk sementara? Satu dalam kesatuan. Iya, berarti loh. Iya kan? Satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan. Begini. Berarti bukan trinitas kan? Iya. Bukan trinitas. Satu. Ya bisa dikatakan begitu. Apa itu? Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan gimana? Satu dalam kesatuan. Manusia itu satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan, iya, termasuk kotoran. Iya. Termasuk kotorannya juga. Itu bagian dari tubuh. Itu jasmani, itu kalau kebutuhan ada. Karena manusia itu memerlukan, memerlukan makan dan minum. Baik, ya. Baik. Oke. Sekarang analogi Anda ini Anda bawa kepada Tuhannya alam semesta. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah Tuhan itu punya daging? Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya punya daging, tapi dia firman menjadi daging ya bisa. Tanda enggak? Pada saat kemudian Tuhan belum punya daging. Menurut konsep Anda nih, Tuhan di situ bentuk apa? Ketika belum daging. Roh tanpa daging. Apa namanya? Makhluk gaib. Berarti Anda menyembah makhluk. Roh. Anda menyembah makhluk. Anda menyembah makhluk. Makhluk gaib itu kan bisa dikatakan roh juga. Iya, bisa. Makhluk gaib itu bisa juga dikatakan roh. Iya, betul. Berarti Anda adalah pagan karena menyembah roh.
Jadi begini coba ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana yang disebut konfirmasi dulu ya. Konfirmasi dulu. Benar. Berarti pagan ya udah Iblis fix ya. Jangan di mute ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana itu Tuhan dan mana itu iblis, sehingga Anda menyatakan makhluk gaib itu adalah iblis atau roh halus. Ya, jadi Anda menyimpulkan, jadi Anda tidak bisa membedakan. Roh itu makhluk halus. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Berarti Anda ini penyembah makhluk halus, betul? Animisme. Penyembah roh ya. Yang tidak memiliki daging. Ya itu namanya animisme, penyembah roh. Tuhanmu itu seperti apa? Jelaskan. Tuhanmu itu seperti apa? Tuhanmu seperti apa? Wujudnya tidak bisa dijelaskan karena dia bukan makhluk. Nah, jadi artinya Tuhanmu tidak bisa dijelaskan, artinya tidak masuk di dalam akal. Kenapa nggak masuk dalam akal? Kenapa nggak bisa masuk dalam akal? Artinya Anda mempertuhankan yang tidak Anda ketahui, yang tidak mengetahui kuasanya. Betul nggak? Sabar dulu. Maksud pengetahuan Anda itu apa? Anda menyembah sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya kata ketahui berasal dari kata tahu. Maksudnya apa? Ya, yang saya mau katakan, Anda itu menyembah Tuhan yang tidak diketahui kuasanya, yang tidak bisa diketahui keberadaannya. Maksudnya Tuhan yang tidak diketahui itu maksudnya nggak tahu tangannya, kakinya gitu. Maksudnya keberadaannya, kuasanya itu. Alam semesta ini tadi Anda sampaikan, kesempurnaan jasad kita ini masih kurang. Loh, baru muncul abad ke-7. Loh, lucu ente. Lucu Anda. Iya, baru muncul abad ke-7. Udah diciptakan dunia baru muncul. Berarti Tuhan itu baru muncul abad pertama. Ketuhanan Kristen itu didasari dari kitab Perjanjian Lama, di mana itu adalah dasarnya. Sebelum Masehi berarti. Itu ya. Oh begitu. Itu berarti adalah bukan hanya dari abad pertama cuma. Tapi dari itu mana? adalah sinkron atau berkesinambungan dari Perjanjian Lama. Itu Perjanjian Lama berarti 14 abad. Abad pertama. 14 abad sebelum abad pertama sebelum Masehi berarti. Nah, sebelumnya Tuhanmu apa? Tuhan itu tidak bisa diidentifikasi kapan dia ada, kapan dia mulai ada dan dunia itu. Tapi itu adalah menurut ya dikatakan 14 abad. Aduh, kamu jawab sendiri. Itu keberadaannya sudah ada. Itu loh. Jadi artinya ketuhanan kekristenan itu didasari dari Perjanjian Lama yang udah dulu sebelum Perjanjian Lama Tuhan itu ada atau tidak ada. Sedangkan Islam ya itu hanya pada abad ke-7. Mana kuasanya? Enggak, saya tanya dulu. Sebelum Tuhan menyatakan diri. Mute. Sabar. Sebelum Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan itu bentuk apa? Roh. Mantap ya? Tuh. Ya loh. Berdasarkan ya Yohanes mengatakan Tuhan berbentuk roh. Tuhan itulah roh, sembah dengan roh, menyembah dengan dalam roh kitab dan kebenaran. Itu kitab saudara. Itu. Nah, itulah Tuhan kami. Iya, saya tanya sama saudara. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu berbentuk roh, berarti Tuhan itu makhluk halus. Ya, roh yang tidak bisa memiliki daging, yang tidak memiliki ini. Betul. Berarti benarlah tema ini kalau Kristen itu pagan karena penyembah roh-roh. Pagan itu seperti apa? Ya, Anda bisa membedakan enggak? Jadi artinya begini cuma. Menyembah sesuatu di luar daripada Khalik pencipta. Kutanya samamu dulu. Bung, sabar. Di dalam kitabmu di Wahyu 5 nomor 6, di situ ada berapa roh Tuhanmu?
Roh Tuhanmu di situ ada berapa Satu roh? dalam kesatuan. Satu Nah, saya dalam tanya, kesatuan. baca kitab Wahyu nomor 6. Ada berapa roh Tuhanmu? Ya satu dalam kesatuan. Enggak, baca dulu Wahyu 5 nomor 6. Ya silakan baca kalau mau kasih itu. Kenapa saya disuruh? Di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 diterangkan bahwa Tuhanmu yang berbentuk roh itu ada 7. Berarti Tahu kamu nggak ini 7 itu dari mana Juma? Berarti kamu ini penyembah roh-roh. Karena lebih dari 1. Zuma. Berarti bukan cuma 1 roh, 7 Tahu roh. nggak 7 itu? Roh-roh. Berarti penyembah roh-roh. Kalau penyembah roh-roh itu Tahu animisme. nggak ketujuh itu Juma? Agama pagan. Ketujuh itu. Dah, selesai kita. Itu adalah gambaran jemaat di Pasien Efesus. berikutnya udah gak ada isi. Hai Palopo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Host, ini goyang lagi Komal, host. Aduh, goyang emang pembahasan berat. Goyang lagi Komal, teman-teman. Tolong dibantu kopi. Tap-tapnya teman-teman. Goyang lagi ya. Kita salah ucap saya, host. Lanjut. Siap, abang Buset, silakan ditanggapi abang. Abang Buset, silakan. Dari tadi saya udah mendengar percakapan tadi antara Abang Juma sama siapa ya tadi ya. Tapi saya melihat tadi kedua-duanya percakapan tadi Abang Juma nggak bisa menjawab loh itu yang disampaikan, yang ditanyakan tadi belum bisa dijawab. Apa yang nggak bisa dijawab, Bang? Iya, yang tadi ada penjelasan bilang 7 roh itu, yang sebelah itu masih masih bertanya itu. Kenapa Bang Juma tidak bisa menjelaskan secara terperinci ke 7 roh itu seperti apa? Ya, itu bukan sembahan saya. Kalian yang punya tugas untuk menyampaikan itu. Itu kan Tuhan kalian berupa roh. Tidak, Itu nggak bisa maksudnya dari ketujuh. Maksudnya dari ketujuh roh itu tuh roh apa-apa saja. Coba tolong disampaikan. itu biar kita hanya yang lain tahu. itu hanya cocokologi Bukan saja. itu hanya. Kalau itu hanya itu tidak. Kalau pakai kata hanya berarti tidak pasti. Kalau pakai kata hanya berarti Sekarang tidak pasti. Kita sekarang kesimpulan ngomong yang Anda- pasti, yang nyata, yang seperti apa yang Anda sampaikan. Kalau Anda pakai kata Kesimpulan Anda dulu, benarkah Kristen menyembah roh? Itu dulu kesimpulannya. Nggak usah nggak usah. Simpulkan aja dulu. Benarkah Kristen menyembah roh? Itu dulu. Selesaikan itu dulu. Benar peman. Sembahan kami memang roh. Ya udah selesai. Baca Wahyu nomor 5 Wahyu 5 nomor 6. Itu kan nanti cocokologi saja itu. Roh kebijaksanaan, roh kepintaran, roh kecerdasan. Alamak. Sekarang jawab aja dulu. Apakah benar Kristen menyembah roh? Emangnya roh dari ketujuh roh dari ketujuh roh seperti yang dikatakan Juma tadi bilang roh kebenaran. Emangnya kebenaran itu manusia? Sekarang saya tanya dulu, abang Roh ini manusia. menyembah roh atau tidak? Sekarang begini, dari ketujuh roh yang disampaikan Abang Juma tadi, roh kebenaran, emangnya roh kebenaran itu manusia ya? Jadi manusia dulu baru ada roh. Saya tidak sedang membahas manusia. Yang saya bahas Anda penyembah roh. Anda tahu roh? Iya, sekarang saya tanya roh dari ketujuh roh itu roh apa-apa? Siapa-siapa rohnya itu? Ya itulah ketujuh roh. Theos, roh dewa Anda. Coba sebutkan. EGP, mau 7 roh apapun itu yang jelas, itulah Tuhan Aduh, Anda, Tuhan. sembahan Anda. Aduh, kalau begitu Juma hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa membuktikan. Jangan begitu, Alamak. itu tidak baik. Loh, Iya, Alamak. Anda hanya bisa berargumen tapi tidak menunjukkan data. Itu tidak logis itu. Harusnya Anda menyampaikan ketujuh roh itu harusnya Anda sebutkan satu persatu. Bukan Anda menyampaikan habis, Anda juga menyangkal bahwa Anda juga tidak bisa menyampaikan, tidak bisa begitu. Sekarang saya mau tanya dulu,
roh dari ketujuh roh itu roh siapa-siapa? Yang tadi Nah, Anda bilang sebelum kami kesana, percaya pada tujuh roh. Sebelum ke sana, Anda simpulkan dulu bahwa bahwa Anda penyembah roh itu dulu. Ya, saya ngerti ketujuh roh yang Anda maksud itu di kitab Yesaya, saya paham. Saya tahu itu. Yang nanti cocokologinya Kristen itu larinya ke situ, tapi tak ada hubungannya. Yang saya tanya, betulkah Kristen ini menyembah tujuh roh? Itu aja dulu. Yang disampaikan Abang Juma itu saya mengerti. Bang Buset, Sekarang saya mau tanya Abang, mohon kerjasamanya Bang. Abang Buset ini noise. Jadi kalau setelah selesai berbicara langsung di mute ya. Dan saya sarankan pelan-pelan saja, pelan-pelan, sabar, simak baik-baik biar makin cerdas dan biar sembuh penyakitnya abangku. Lanjut Abang Buset. Setelah berbicara langsung mute ya, karena noise. Lanjut. Ya, saya tanya dulu Bang, apakah betul Kristen itu menyembah roh, kan gitu? Emangnya roh dengan manusia itu berdiri sendiri, Pak? Abang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang saya tanya, apakah betul Kristen ini menyembah roh? Roh. Itu kan roh itu kan dari. Halo? Kan dikatakan dalam kitab saudara, Theos itu adalah roh. Theos itu adalah roh, maka sembahlah dia di dalam roh. Yohanes 4 itu diterangkan kayak gitu, nomor 24. Pertanyaan saya, apakah betul Anda menyembah roh? Kalau Anda menyembah roh, berarti Anda menyembah makhluk. Kaitannya dengan makhluk, Anda lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat apa yang dilihat itu makhluk. Makhluk apa? Berupa roh, bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos, roh dewa yang Anda sembah. Dan itu tercatat kok dalam kitab saudara. Jadi kesimpulannya Kristen itu menyembah roh-roh menurut Wahyu 5 nomor 6 gitu loh Bang. Silakan Anda bantah. Pada kesimpulannya, saudara Yahudu tadi sudah mengakui Kristen penyembah roh. Malah dia lengkapi dengan roh halus, roh gaib. Dah, selesai. Adapun kemudian saya dulu pernah diskusi ya dengan orang-orang Kristen. Oh, 7 roh yang dimaksud di situ adalah Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, kemudian jemaat yang ada di Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan seterusnya. Ya, tapi pernyataan penulis Wahyu tidak begitu. Penulis Wahyu mengatakan, aku melihat. Berarti penulisnya melihat. Melihat apa? Wahyu. Roh. Seperti apa bentuknya? Bertanduk 7, bermata 7. Lalu dia jelaskan, inilah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi. Nah, kalau kita mau cocokologi, coba Anda baca di dalam Matius 12. 7 roh jahat yang masuk ke dalam diri seseorang yang bertaubat. Di mana roh jahat ini berasal dari padang gurun, padang yang tandus, merasuki kemudian orang yang bertaubat. 7 roh jahat ini masuk ke dalam dirinya sehingga dia semakin menjadi jahat. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kalau saya mengartikan ini, pada saat masa Yesus, orang yang seangkatan Yesus, ada orang yang kerasukan 7 roh setan.
Yang tadinya orang itu bertobat dari dosanya. Kemudian setelah bertobat, menurut Matius 12 nomor 43 sampai 45, ada 7 roh jahat yang masuk ke dalam dirinya, sehingga orang itu jauh lebih jahat lagi seperti semula. Jauh lebih jahat. Apa yang terjadi? Mendirikan sekte di luar agama Yahudi. Siapa dia? Pikirlah sendiri. Dialah yang suka suruh-suruh orang nyembah roh. Kenapa dia mengarahkan orang lain menyembah kepada roh? Karena dia juga kerasukan 7 roh. Maka muncul pertanyaannya, siapa orang yang seangkatan Yesus yang kerasukan 7 roh setan? Abang Juma boleh disebutkan orang-orangnya yang kemasukan ke 7 roh itu? Ya, sejauh saya belajar, orang yang mengajarkan tentang angkatan jahat, orang yang mengajarkan tentang bangkit pada hari ketiga. Oh, yang ditunjuk berarti kesimpulannya berarti Abang Juma tunjukkan kepada Yesus ya? Yesus justru yang mengajarkan bahwa apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah si roh jahat ini dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar, roh jahat ini keluar lagi dan mengajak ke 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam diri di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan yang jahat ini. Artinya Yesus mengatakan angkatan jahat kerasukan 7 roh setan. Siapa angkatan jahat? Ya, Mereka yang diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Itu siapa? Siapa yang mengajarkan konsep bangkit hari ketiga? Itulah angkatan jahatnya. Sehingga dengan kekuatan roh yang ada pada dirinya, dia mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia untuk menyembah kepada makhluk roh. Oke. Kesimpulannya Anda cari aja dulu, siapa yang mengajarkan menyembah kepada roh, siapa yang kerasukan 7 roh pada zaman Yesus, dan siapa angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus. Itu aja dulu Anda cari. Kalau Anda sudah temukan itu, Anda akan tahu Anda ini siapa, diri Anda itu siapa sebenarnya. Oke, Abang Juma. Silakan. Setelah saya mendengar dari apa yang Abang Juma sampaikan tadi, itu saya baca dari ayat ke ayat, dari perikop ke perikop, saya tidak pernah menemukan orang-orang yang dianggap penjahat yang ketujuh roh. Saya tidak pernah menemukan itu. Kalau bisa boleh Abang Juma sebutkan orang-orangnya itu, orang-orang itu, dan dari bacaan mana atau Injil mana dia, supaya kita bisa mencari kebenaran. Matius 12 nomor 38. Di situ diterangkan, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi Yesus menjawab, angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa, Bang? Tanda untuk angkatan jahat, ya kan? Nah, siapa yang mengimani tanda ini? Bangkit pada hari ketiga. Kan Kristen. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu ini? Dari Paulus. Ya kan? Sebelum Paulus kemudian mengajarkan ini, Paulus itu adalah pendosa, penganiaya, zalim terhadap murid-murid Yesus. Tapi kemudian dia bertobat. Nah, di data nomor 43-nya, ketika dia bertobat, roh jahat itu keluar. Roh jahat ini keluar mencari tempat pemberhentian kemudian dan tidak menemukannya. Sehingga roh jahat ini kembali ke orang yang bertobat tadi. Dia menemukan, oh benar-benar bertobat, bersih orang ini. Tapi dia keluar memanggil 7 roh yang jahat lagi. Datang bersama-sama, masuk ke orang yang bertobat tadi. Setelah mereka masuk, roh-roh jahat ini masuk, orang itu kemudian berlaku jahat kembali, bahkan jauh lebih jahat. Dan itu digenapi angkatan yang sesama dengan Yesus, yaitu angkatan jahat. Berarti orang yang mengimani bangkit pada hari ketiga itulah yang mendirikan konsep dan dikarenakan dirinya kerasukan 7 roh jahat. Oi Juma brengsek, oi Juma babi, oi Juma brengsek, dengar ya. Waduh, Kristen sekali. Oke. Bahasanya. Abang Juma, Iya, silakan, Bang. apa yang disampaikan Abang Juma itu, saya rasa tidak ada yang benar. Tidak ada yang ada di dalam kitab-kitab yang ini, tidak ada itu Abang Juma. Abang Juma mengarang aja itu. Matius 12, Bang. Kenapa sampai saya katakan begitu? Karena setiap pembicaraan itu Abang Juma hanya berbicara saja, tapi tidak pernah menyebutkan orang yang berbuat jahat. Itu Abang Juma tidak pernah menyebutkan orang itu. Hanya omong saja. Saya justru orang lain juga bisa. Saya justru bertanya sama Anda. Kutanya dulu sama saudara, apakah Anda tidak Paulus perlu ini bertanya kepada kami? Kenapa hal seperti itu kami tidak pernah menyampaikan ke publik? Karena kami tidak pernah menemukan hal-hal seperti itu. Sehingga kami tidak pernah permasalahkan seperti itu. Kami baru tahu hari ini yang Abang Juma sampaikan ini, baru kami tahu. Oh iya, makanya memang. saya tanya kepada Abang, mengajarkan ini tolong nggak mungkin. Nah, ini jantung pertahanan. Ini bocor, selesai. Ini jantung pertahanan. Makanya kalau ada yang mau bertahan dengan data yang saya kasih, hebat dia, hebat. Nah, termasuk saudara, Anda mengatakan tidak ada di dalam Bible, data yang saya sajikan. Ini pertahanan terakhir. Yesus mengatakan angkatan jahat berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi. Oke? Paulus orang Farisi. Paulus ahli Taurat. Paulus seangkatan dengan Yesus. Paulus mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Paulus mendirikan agama di luar Yahudi. Apa yang kurang? Apa yang kurang, Bang? Kalau bukan Paulus, tolong tunjukkan kandidat yang lain. Apa yang didirikan kandidat itu? Seangkatankah dia dengan Yesus? Berasalkah dia dari orang Farisi? Apakah benar dia ahli Taurat? Mengajarkankah kebangkitan hari ketiga? Siapa namanya? Tak ada kan? Hanya Paulus kan? Kecuali ada yang lain. Kalau ada silakan sebutkan nama. Setahu saya belajar, ahli Taurat itu Paulus, orang Farisi itu Paulus, yang keseangkatan Yesus itu Paulus, yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga itu Paulus. Apalagi? Dan yang sezaman dengan Yesus mendirikan konsep agama di luar ajarannya, Paulus. Dan Paulus mengaku keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Ini masih kuat. Paulus masih kandidat tunggal. Kalau Anda ingin menyebutkan satu nama silakan. Yang pernah bertaubat Paulus. Setelah bertaubat
mendirikan agama Kristen. Mengajarkan 13 kitab. Sebelum dia bertobat, tidak pernah dia menulis kitab. Setelah dia mengaku bertobat, menuliskan 13 kitab. Dari mana ilmunya 13 kitab ini?